Oke, kita masuk ke tahap respirasi aerob ya, respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini itu adalah respirasi yang dia membutuhkan oksigen. Ya, dia membutuhkan oksigen. Nah, respirasi apa ini namanya? Jadi pada tahapan respirasi aerob ini, tahapan respirasi aerob itu adalah ini respirasi aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen ya. Dia membutuhkan oksigen pada saat proses respirasinya. Tapi kalau si glikolisis ini bisa juga dia respirasi aerob ataupun respirasi anaerob. Jadi dia bisa melakukan respirasi tidak menggunakan oksigen bebas, tapi dia juga bisa menggunakan oksigen bebas. Ya. Nah, nanti di awal kita akan mengubah molekul glukosa, ya, satu molekul glukosa nanti akan kita ubah menjadi 2 asam pirufat. Ya. Melalui apa? Perubahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat itu adalah nama prosesnya glikolisis. Nah, glikolisis ini proses glikolisis itu terjadi di sitosol atau di sitoplasma. Ini sitosol ini semua. Nah, ini yang mitokondria. Ya, jadi kalau misalnya saya gambarkan sedikit, jadi kalau ini adalah sel, ya, di sini adalah organel sel. Nah, di sini ada mitokondria. Oke, itu dia. Nah, setelah menjadi 2 asam pirufat dalam proses glikolisis ini, dia tidak hanya menghasilkan asam pirufat, tapi juga menghasilkan ATP. ATP ini adalah adenosin trifosfat. Dia adalah senyawa berenergi tinggi. Ya, melalui fosforilasi tingkat substrat. Jadi nanti di sini kita bicaralah enzim. Makanya sebelum saya masuk ke respirasi katabolisme ini, bukan respirasi katabolisme, proses katabolisme ini kita kan kenalan dulu dengan enzim. Ya, lihat penamaan enzim selalu ditambahi dengan ase-ase di belakangnya. Sudah? Nah, setelah 2 asam pirufat ini, ya, masuklah dia ke ini namanya DO atau dekarboksilasi oksidatif. Ya, masuk dia ke tahap berikutnya. Jadi kan respirasi aerob itu kan ada 4 tahap ya. Saya sudah tuliskan itu ada glikolisis, lalu ada apa namanya DO, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Baru yang keempat itu transfer elektron. Oke. Jadi setelah dia masuk ke tahap glikolisis, masuklah dia ke tahap dekarboksilasi oksidatif, mengubah 2 asam pirufat asam pirufat nanti ini 2, tetap 2 ya, asam pirufat nanti menjadi 2 asetil koenzim. Asetil koenzim itulah hasil yang didapat dari dekarboksilasi oksidatif. Sudah, dari sini masuklah dia lagi ke tahap siklus Krebs. Inilah dia. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Gitu. Kalau kita lihat dia kan ini siklus itu kan bulat ya.
terus berlangsung prosesnya. Ya, di sini nanti kita sudah masuk mitokondria bagian dalam ya. Kalau dia dekarboksilasi oksidatif masih di paparan luar. Ya. Lalu kalau sudah di siklus Krebs dia masuk sudah bagian mitokondria bagian dalam. Di sini menghasilkan ATP lagi melalui fosforilasi fosfat, proses pengikatan fosfat. Oke. Di sini masuk dia ke dalam transport elektron. Ya, transport elektron nanti di sini dihasilkan ATP, NADH dan FADH ya. Nah, hasil dari ini NADH dan FADH ini ion-ion ini ya elektron karena dia kita masuk ke transport elektron ya. Masuk dia ke transport elektron nanti di sini juga menghasilkan ATP. Jadi nanti totalnya itu bisa 32 ATP dapatnya di akhir transport elektron. Itu dia. Oke. Kita masuk ke berikutnya. Sebentar ya. Kita lihat ini di berikutnya ini ada proses apa namanya? Energi investment glukosa. Glukosa itu kan monosakarida ya? Benar nggak sih? Lalu berapa ini? Glukosa itu monosakarida bukan? Nah, ya kita bantu sih. Monosakarida ya. Kalau misalnya glukosa ini terdapat dari mana sih glukosa dapat? Kalau kita bicara pada faktor ini apa namanya ini glikolisis ya, dari pemecahan makanan yang kita makan. Tapi kalau misalnya nanti itu untuk hewan dan manusia ya. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk ini, untuk tumbuhan itu didapat dari fotosintesis. Ya, pemecahan makanannya didapat dari fotosintesis. Nggak nampak pun. Oke, kita cek. Nanti dari sini ya energi investment phase. Jadi ini energi tahap energi dihasilkan, diinvestasi. Nanti di glukosa itu ada dia nanti 2 ADP ditambah 2P sudah. Dari mana didapat? Sorry ya, ini tanda panah ke sini berarti nanti dia menggunakan 2 ATP pada saat proses glikolisis atau pengubahan glukosa ini. Nanti digunakan di tahap pertama itu digunakan 2 ATP. Nanti masuk lagi terbentuk dari 4 ADP. Nanti ada 4D. Ya, ada 4 fosfat yang berikatan nanti menghasilkan membentuk 4 ATP. Ya, baru nanti menghasilkan ada yang menghasilkan elektron. Ya, nah ini dari 2 NAD positif ini kan mengalami reduksi nanti
pelepasan protonnya, pelepasan elektronnya, ya, nanti membentuk 2 NADH ditambah 2H positif. Nah, ini nanti dari ke tahapan glikolisis ini nanti akan menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 H2O nanti ditambah dengan 2 ATP. Ini dia hasilnya nih. Nih. Di tahap glikolisis. Kita cek prosesnya. Iya, kita lihat ya. Pada proses ini kita pertama kali ini masuk ke glikolisis. Ya, tolong diperhatikan ya. Ini materinya agak